semuanya, kembali lagi bersama aku. Video kali ini aku mau review catokan rambut yang aku punya udah dari lama, kayak dari 2018 atau 2017 ya. Kayak 2017, 2018 gitu intinya ya. Nah ini tuh catokan yang emang satu-satunya aku punya sampai saat ini, dan menurutku hasilnya bagus ya kalau untuk nyatok, khususnya untuk bikin ngelurusin rambut kayak gitu. Karena sebenarnya emang pada dasarnya rambut aku tuh udah lurus ya, seperti yang kalian lihat kayak gini. Cuma aku tuh suka gaya curly gitu loh. Nah berhubung di video kali ini aku mau kasih tutorial bagaimana aku curlyin rambut aku, jadi sekalian aja aku mau review catokan aku. Ini catokan aku tuh namanya itu Amara, yang kodenya berapa nih? 9299B. Ini tuh udah lama banget, kayaknya ini model Amara yang paling pertama deh. Aku juga kurang ngerti ini model yang keberapa ya. Cuma ini yang bentukannya kayak gini. Depan sini ini ada buat pengatur suhu panasnya gitu. Ini panasnya sampai paling tinggi ya, yang paling tinggi 240 derajat Celcius dan yang paling rendah 160 derajat Celcius. Nah biasanya yang aku pakai itu di suhu 200 derajat Celcius karena aku pengen curlingnya lebih tahan lama gitu. Nah ini tuh sebenarnya ada kotaknya, cuma aku males ngambilnya. Cuma ya kotaknya sesimpel itu kan, bisa searching aja di Google. Dan di sini tuh dia udah ada sisir-sisirnya gini. Jadi kalau misalnya kalian mau curly itu udah kayak mempermudah rambut kalian, jadi nggak gampang kusut kayak gitu. Nah untuk gaya curly yang biasanya aku pakai itu sebenarnya ganti-ganti. Cuma emang aku sukanya di bagian ujung, kadang juga di bagian curlingnya itu agak naik ke atas gitu loh. Cuma kadang aku suka ganti-ganti curlyannya itu. Yang biasanya aku lakuin, aku bagi dua dulu rambutnya. Jadi yang pertama itu pastiin rambut kalian udah kalian sisir. Karena aku ini punya rambut yang lurus ya kan, aku tuh pengennya rambut aku tuh kayak gelombang-gelombang cantik gitu. Pokoknya kayak aku suka gaya-gaya yang berantakan-berantakan gitu rambutnya, terus kayak mekar gitu. Aku suka yang kayak gitu. Nah, aku punya temen, dia tuh rambutnya keriting, dia tuh pengen banget rambut lurus, malah dia kayak kebalik gitu. Emang gitu gak sih manusia? Apalagi perempuannya kan. Oke, jadi aku sisir-sisir dulu pakai jari kayak gini. Ini aku bagi dua, seperti pembagian kalau misalnya aku lagi warnain rambut tuh ya kayak gini gitu. Nah, karena sekarang nyatok ya sama juga sih sebenarnya. Dibagi tipis-tipis. Panasnya yang 200 derajat Celcius aku diemin dulu biasanya, jadi aku tunggu gitu beberapa menit sampai benar-benar panas. Jadi sambil aku sisir-sisir nih ya, udah kayak gini. Ini tuh catokan udah lama banget. Menurutku ini catokan yang aku puas banget sama hasil curlyannya. Dia lumayan tahan lama. Nah rambut aku itu gampang banget los. Ini udah pernah aku pakai di YouTube ya, kalau kalian tahu ya nanti aku bakal sisipkan aja sih ya di layar videonya. Aku pernah pakai ini di video YouTube. Dia aku cara jatuhnya kayak gini, aku ambil, terus aku putar, tetap aku pegang ya, jadi nggak aku lepas. Jadi bener-bener aku ini tuh kelihatannya kayak ditarik kuat banget, padahal ini nggak ditarik kuat banget, cuma kayak ya udah biasa aja, santai. Nah di bagian ujungnya aku diamin kayak gini karena aku pengen bagian ujungnya tuh bener-bener ngelungker banget gitu. Misalnya kalian punya tipe-tipe rambut yang kayak aku lurus terus gampang los, kudu banget di bagian ujungnya ditahanin sedikit. Nah ini kan aku bagi dua ya, bagian bawah rambutnya itu tuh kayak di bagian, fokusnya aku di bagian ujung aja gitu, jadi nanti bagian atasnya beda lagi, jadi kelihatan rambut lebih volume. Nah kalau ini tadi kan putarnya ke dalam, nah kalau yang ini keluar, jadi dia kayak keluar terus ada juga yang ke dalam kayak gitu, jadi lebih kelihatan rambutnya tuh bener-bener bervolume banget gitu loh. Kadang bisa-bisa kayak lamaan nyatok daripada dandannya tuh ya, kayak gini udah jadi dua tuh, cantik banget hasilnya.
Itu catokan sebenarnya buat rambut, ngelurusin rambut gitu. Jadi aku pakai buat curl itu ya, sudah tau lah ya, pasti butuh effort lebih gitu loh buat ngerjainnya. Jadi kayak harus nunggu beberapa saat supaya hasil curliannya bagus. Nih, ini adalah hasilnya untuk di bagian bawah. Ya, ini bagian bawahnya kelihatan, ini belum aku berantak-berantakin gitu, ini masih utuh. Nah, sekarang mau lanjut yang atas. Jadi bagian yang atas ini cara ngerjainnya berbeda. Biasanya aku bagi dulu kayak gini. Ini masih aku gulung yang sebelah kanan. Kayak gini. Pisah-pisah, masih aku sisir-sisir pakai jari karena aku mau mastiin dia nggak kusut kayak gitu ya. Nah, kali ini aku ambilnya bener-bener dari deket pangkal rambut, tapi yang nggak deket banget juga. Jadi aku gulungnya itu mulai dari atas kayak gini ke dalam, terus aku tarik keluar kayak gini. Ya, bener-bener full sampai ke dalam, terus aku putar sampai ke atas. Jadi tuh nanti dia modelnya kayak di bagian atasnya tuh tetap ada gelombang-gelombang gitu loh. Jadi bagian atasnya tuh bukan yang flat gitu. Nah, aku kurang suka tuh yang modelnya kayak gitu, atasnya flat jadi bawahnya curly, itu aku agak kurang suka. Jadi aku lebih suka yang dari atas itu udah gelombang-gelombang gitu. Tuh ya, jadi kan dia gelombangnya tinggi. Sekarang lanjut ke sebelah kanan. Jadi ini si poninya aku sisain dulu karena nanti nyatoknya bakal gabung sama poni yang sebelah kanan. Nah, ini tinggal poninya karena bagian rambutnya kiri dan kanan udah selesai. Sekarang poni. Jadi biasanya poni ini aku sisir-sisir pakai jari kayak gini dulu. Terus aku catoknya itu ke belakang dulu. Kayak gini. Nah, aku catok belakang kayak gini tadi, terus aku bagi. Nah, biasanya aku tuh gaya rambutnya kalau nggak belah tengah ya belah samping. Cuma akhir-akhir ini tuh yang sering aku lakuin selalu belah tengah kayak gini. Nih, kayak gini. Terus dari belah tengah aku ambil lagi catokannya. Terus aku catok curly juga, tapi bener-bener dari tengah aja, nggak dari atas. Terus kayak gini. Tuh ya, kalau kalian udah sering nontonin aku di YouTube ya, aku sering banget nih poninya aku giniin nyatoknya, jadi kayak bikin pipi aku tuh kelihatan lebih tirus gitu kan. Ya, karena udah selesai dicatok kayak gini, nggak langsung aku pakai gitu rambutnya buat bikin video. Jadi aku jedai dulu beberapa saat gitu, nanti hasilnya bakal beda lagi. Sebenarnya kalau kayak gini tuh udah bagus, cuma aku kurang suka di bagian poninya karena aku biasanya poninya emang bentuknya kayak gini tapi lebih mekar lagi gitu loh. Nah, yang aku lakuin aku selalu ngejedai rambut aku. Cuma aku mau kasih lihat ke kalian dulu di bagian belakangnya pas sebelum di berantak-berantakin gitu ya. Nah, ini dia hasilnya kalau belum dijeda ya. Tuh, dia masih yang kayak asli dari catokan gitu, jadi masih numpuk-numpuk. Sebenarnya kayak gini udah bagus, cuma menurutku kayak kurang aja gitu loh. Tuh ya, kelihatan aku dulu. Sekarang saatnya ngejedai rambut, jadi aku bawa lagi ke belakang seponi-poninya juga. Nggak apa-apa, ini tuh kayak berantakan lagi tuh nggak apa-apa karena emang kayak gitu loh. Angkat kayak gini,
Terus diberantak-berantakin gitu tuh pakai tangan. Jadi di tengahnya tuh ada bolongannya gitu. Tuh, ini tuh bolongannya buat numpuk si rambut-rambut aku tadi itu gitu loh. Gitu loh terus ngomongnya. Oke, didiamin dulu beberapa saat. Biasanya aku 5-10 menit gitu nungguinnya. Nanti aku bakal balik lagi. Oke, jadi sekarang saatnya aku membuka jedai aku. Ini kita lihat. Nah, kalau udah kayak gini aku bagi dua rambut aku tuh kayak pelan-pelan banget karena aku nggak mau hancur gitu loh, jadinya kan nggak bagus nantinya gitu. Terus goyang-goyang terus aku bawa ke depan kayak gini. Tuh, ini hasilnya setelah dijedai. Jadi kalian bisa lihat ya, berbeda gitu. Yang tadi itu masih kayak nyatu-nyatu, nah sekarang ini udah ala-ala berantakan. Nah yang kayak gini nih yang aku suka. Jadi aku kurang suka yang masih nyatu-nyatu kayak gitu, kelihatannya kayak nggak natural gitu di rambutku. Jadi aku lebih suka yang kayak gini, terlihat natural. Poninya kalian bisa bedain ya, poni aku yang tadi dengan yang sekarang. Yang sekarang ini lebih ngembang, terus dia lebih cantik gitu, tataannya tuh cantik gitu. Padahal itu tadi kayak berantakan gitu. Nah, yang terakhir, aku selalu nyemprotin rambut aku pakai ini, Macarizo Hair Energy. Yang ini pasti kalian sudah tahu tujuannya apa, karena tadi kan aku habis nyatok terus rambutnya panas. Nah, aku semprotin kayak pakai produk ini tuh jadi adem gitu rambutnya, jadi kayak balik lagi, kayak rambutnya nggak apa-apa gitu loh, nggak kayak nggak habis kena panas. Tuh, jadi kayak gini, ini aku cantik banget. Nah biasanya kalau aku masih butuh nih rambut aku yang curly kayak gini buat besok aku bikin konten lagi. Jadi aku semalaman itu aku jedai. Emang dia udah nggak se-curly ini, tapi dia jatuhnya kayak gelombang tapi yang versi besar gitu loh, gelombang besar gitu. Jadinya cantik banget. Terus poninya itu besok ya, ini ngomongin besok. Poninya jadinya dia lebih lost, cuma masih kebentuk gitu, masih kebentuk yang kayak gini, bervolume kayak gini nih. Ini aku suka banget, kayak pipi aku tuh tirus ya kan. Tuh, ini hasilnya. Mengenai catokannya masih aku pakai sampai 2021. Berarti ini catokan emang bagus gitu menurutku ya, ini menurutku bagus. Dia curlyannya tahan lama, cuma emang agak ribet karena emang pada dasarnya ini catokan buat ngelurusin rambut, bukan buat curlyin rambut. Jadi kalau misalnya kalian pecinta rambut yang curly, kalian bisa sih koleksi catokan iron yang tabung yang bulat itu. Kalian tahu kan pasti ya, kalian bisa sih koleksi catokan yang kayak gitu. Cuma karena aku belum punya, jadi aku masih pakai ini sampai sekarang. Dan ini masih awet, belum rusak, padahal udah berkali-kali jatuh, udah kayak ya udah, ini masih menjadi teman aku dalam menata dunia perambutan ini. Inilah gaya rambut yang biasanya aku bikin setiap aku bikin konten atau aku lagi pengen jalan gitu, kurang lebih kayak gini ya. Kayaknya emang udah seringnya kayak gini gitu. Tuh, terus di bagian belakangnya kayak gini, dia tetap tertata. Nah kalau kalian sama kayak aku, kalau misalnya pergi-pergi pakai motor terus pakai helm, gimana sih biar rambutnya tetap cantik kayak gini? Jadi yang pertama aku selalu pakai helm tentunya ya kalau jalan. Nah itu rambutnya dijedai aja, tapi cara jedainya bukan yang di atas tadi, itu lebih yang kayak jedai tapi di bawah gitu loh, digulungnya di bawah. Terus cara menjedainya juga dikasih ruang gitu di tengahnya buat si rambutnya, jadi ada bolongan dikit gitu. Baru kalian jepit si rambutnya kayak gini. Ini posisi rambutnya kan bulat kayak gini nih, kalian jepit kayak gini. Terus pas kalian udah lepas helmnya, usahain
nyisirnya pakai jari aja, jangan pakai sisir rambut, nanti malah berantakan. Terus pas udah kalian bagi lagi rambutnya seperti yang semula atau gaya yang pengen kalian tampilin gitu, ya udah kalian tinggal tata lagi kayak gini. Aku selalu putar-putar rambut aku kayak gini. Jadi kayak apa ya, kayak mempermudah aja gitu. Jadi dia tertata lagi, terus dibukanya pelan-pelan aja. Nah kalau udah kayak gini nggak usah disisir pakai jari lagi, udah biarin aja dia kayak gini tuh. Dibiarin aja kayak gini. Lakuin hal yang sama. Cara gulungnya itu kalau aku keluar karena aku pengen rambutnya kayak mekar gitu kan. Tapi kalau kalian sukanya ke dalam ya nggak apa-apa. Aku sukanya keluar kayak gini, lama gitu. Ya nggak lama juga sih, kayak bentar doang. Terus kayak gini dibalikin, terus dibuka aja pakai jari, digoyang-goyang kayak gini. Nah gimana poninya ya? Kalau aku ya udah poninya biarin aja. Ya udah biarin aja, cuma dikebelakangin kayak gini, udah kayak gitu. Terus dibalikin lagi, terus selalu aku kayak gini. Pokoknya rambut aku tuh selalu aku goyang-goyang kayak gini. Kadang suka nggak jelas gitu loh. Tujuannya biar nggak lepek aja, karena rambut aku tuh gampang lepek. Gitu deh. Kayaknya udah deh ya videonya. Oke, jadi sudah videonya. Semoga videonya ini udah cukup jelas ya mengenai gaya rambut aku ini. Semoga gaya rambut aku ini bisa menginspirasi teman-teman semua kalau lagi bingung nih cara bikin gaya rambut gitu kan. Ya, semoga menginspirasi. Aku ucapin terima kasih banyak sudah menonton dan sudah mengikuti aku sampai sejauh ini. Bye guys. Dah. Sampai ketemu di video selanjutnya.